Bayern Munchen kembali menegaskan statusnya sebagai Raja Bundesliga dengan mengamankan gelar ke-34 menyusul hasil seri Leverkusen kontra Freiburg. Lebih dari sekedar pencapaian klub, gelar kali ini terasa personal bagi dua sosok yang sejak awal musim justru diragukan, Harry Kane dan Vincent Kompany. Keduanya datang dengan beban besar. Satu disebut kutukan berjalan karena selalu gagal meraih trofi. Satu lagi datang dari bayang-bayang degradasi yang melekat tajam di CV-nya. Dua ini sejak awal disebut sebagai pasangan maut. Bukan karena ketajamannya, tapi karena prediksi buruk yang melekat. Kane dianggap pembawa sial, pencetak gol ulung tanpa medali. Sementara Kompany datang sebagai pelatih karatan, warisan dari klub yang ia bawa terjerembab ke kasta kedua. Namun dunia sepak bola selalu punya cara untuk mengejek ekspektasi. Justru lewat tangan Kompany dan sepatu Kane, Bayern kembali ke singgasana. Mereka yang dicibir kini jadi pahlawan, membungkam kritik dengan cara paling menyakitkan. Starting 11 Moment kali ini membahas tentang dua pecundang yang bawakan trofi Liga Jerman buat Bayern Munchen. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas bersama. Harry Kane dan Vincent Kompany. Dua nama ini sempat mengundang senyuman sinis di balik meja redaksi. Harry Kane, si mesin gol asal Inggris, datang ke Bayern dengan satu reputasi yang terus membayangi, pencetak gol legendaris tanpa satu pun trofi. Meski dia sudah kantongi lebih dari 350 gol di level klub, menjadi top skor sepanjang masa di Tottenham dan juga timnas Inggris, tapi nyatanya semua catatan itu justru berujung jadi luka. Semua gol, semua jasa tak pernah dibayar dengan piala. Kedatangan Kane di awal sebenarnya disambut dengan sukacita. Siapa yang gak gembira saat melihat timnya kedatangan bintang dunia? Tapi nyatanya semua catatan itu justru berujung jadi luka. Semua gol, semua jasa tak pernah dibayar dengan piala. Sayangnya, meski detik berikutnya Kane langsung pamer prestasi, dirinya seolah dipersekusi, menjadi biang keladi atas Bayern yang puasa trofi. Harry Kane menjebol gawang demi gawang di Bundesliga, mencetak 36 gol di musim debutnya. Tapi tetap saja publik berkata, dia kutukan piala. Dia bisa cetak ratusan gol dalam satu laga, tapi tetap pulang dengan tangan hampa. Satu final Liga Champions, satu final Euro, dan segudang semifinal, tapi tetap 0 trofi, 0 gelar. Sementara itu di saat si pembawa sial datang membela Bavaria untuk musim kedua, Bayern juga selanjutnya menyambut Vincent Kompany yang masih tergolong debutan. Bagi fans Bayern, dua keputusan ini jelas terasa seperti keputusan gila. Apalagi ini semua terjadi usai si merah puasa trofi. Vincent Kompany, mantan bek legendaris Manchester City yang dikenal tangguh di lapangan, datang ke Bayern bukan sebagai ikon tapi sebagai sebuah pertanyaan. Terakhir kali ia berdiri di pinggir lapangan adalah di Premier League, tempat di mana ia menyaksikan Burnley-nya terkapar di posisi 19, hanya menang 5 kali dalam satu musim. Padahal, di musim sebelumnya Kompany membawa klub ini promosi ke kasta tertinggi, dari juara Championship ke juru kunci Premier League. Semua transisi pahit yang langsung mengubur mimpi manisnya. Terdegradasi dari Premier League, lalu melatih raksasa Jerman. Tak ada komedi yang lebih besar buat fakta ini. Bayern Munchen sejak dulu dikenal bukan sebagai sekedar klub. Ia adalah wujud dominasi dari kekuatan sepak bola Jerman. Dengan raihan trofi Bundesliga terbanyak sepanjang masa, Bayern adalah wakil Jerman paling menjanjikan. Di Bayern, tekanannya bukan sekedar menang. Ini klub yang diciptakan dari ego besar, sejarah tajam, dan rak trofi yang selalu penuh. Meski begitu, Kompany datang dengan taktik yang disebut monoton, build up lambat, operan pendek, dan tanpa kejutan, membuat fans bertanya, di mana taktik kejam ala Jerman? Di mana mental juara yang dulu jadi kebanggaan? Meski di tengah ribuan ejekan dan cemoohan, Vincent Kompany nyatanya tetap melanjutkan perjalanan. Baginya kritik adalah hal yang bagus, namun ia tetap memakai caranya.
Jika kita analisis secara seksama, taktik Kompany sebenarnya mirip dengan master strategi Pep Guardiola. Seperti Guardiola yang dikenal sebagai penganut total football, Kompany menerapkan filosofi menguasai bola secara dominan sehingga lawan tak punya kesempatan membangun permainan. Dimulai dari bola build up yang cepat, sentuhan keras dari lini belakang, hingga peran striker yang bergeser ke posisi false nine. Semua elemen ini mengindikasikan bahwa ia bukanlah pelatih biasa. Di mata orang, gaya mainnya terlihat seperti kombinasi antara kontrol bola dengan sentuhan kreatif yang meniru mantra Pep melalui formasi yang hampir identik. Kompany sering tampil dengan strategi yang menyerupai formasi 4-2-4 atau variasinya yang esensinya tak jauh berbeda dengan formasi 3-1-6 atau 3-2-5 yang kadang diterapkan Guardiola. Seolah-olah Kompany mengambil pelajaran langsung dari buku taktik sang maestro asal Spanyol itu. Peran striker pun kian berubah, bukan lagi sekedar penyerang nominal sebagai pure number 9, melainkan figur yang lebih fleksibel dan bertindak mobile, menambah dimensi baru pada serangan tim. Kembali ke realitas, di tengah cemoohan bahwa taktiknya monoton dan tidak cukup revolusioner, Kompany pada akhirnya berhasil membuktikan diri. Satu gelar juara yang diperoleh dengan gigih itu bukan hanya simbol kemenangan, tapi juga pembuktian bahwa dirinya layak. Trofi Bundesliga musim ini bukan sekedar medali emas atau selebrasi di balkon Allianz Arena. Ini adalah peristiwa emosional, penuh makna, terutama bagi seorang Harry Kane. Bagi dunia, trofi ini mungkin hanya angka ke-14 dalam deretan panjang supremasi Bayern Munich. Namun bagi Kane ini adalah penyucian nama, pembuktian bahwa takdir pun akhirnya bersedia berpihak padanya. Di balik senyum simpulnya saat mengangkat trofi, tersembunyi luka-luka lama yang akhirnya bisa sembuh. Harry Kane jelas bukan nama asing di dunia sepak bola. Ia adalah putra asli Inggris yang menjelma menjadi legenda Tottenham Hotspur, klub yang ia bela sejak remaja. Bersama Spurs ia mencetak ratusan gol dan mencatatkan namanya sebagai top skor sepanjang masa klub London Utara. Juga menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Premier League. Meski begitu, di balik statistik gemilang itu, ada kekosongan besar, trofi. 16 tahun berlaga di level profesional namun 0 gelar, membuat Kane dijuluki striker kutukan. Raja dalam permainan, tapi tanpa mahkota untuk mengukuhkannya. Ketika kesempatan untuk bergabung dengan Bayern Munich datang, Kane tak ragu mengambil langkah besar. Di atas kertas semua masuk akal, Bayern adalah raksasa Jerman yang hampir tak pernah absen dari daftar juara setiap musimnya. Langkah Kane ke Bavaria adalah langkah rasional untuk menghapus kutukan dan mempercantik kisahnya. Namun kenyataan justru sebaliknya. Musim debutnya dihiasi kegagalan demi kegagalan. Bayern dipermalukan di ajang domestik dan Eropa. Alih-alih menanggalkan kutukan, Kane malah seolah membawanya ke tanah Jerman. Namun sepak bola selalu punya cara sendiri dalam menulis cerita. Di Spieltag ke-32, hasil imbang Leverkusen melawan Freiburg seolah menjadi jawaban problematika Kane selama ini. Tuhan menjawab doanya. Sang raja kini telah mendapatkan mahkotanya, menjadi penebusan dosa sekaligus pembuktian jati diri. Bayern Munich pernah dianggap sudah habis. Era Thomas Tuchel tak hanya gagal membawa prestasi, tapi juga menenggelamkan identitas sang raksasa. Tim yang biasanya menebar teror, kini justru loyo dalam persaingan. Musim 2023-2024 menjadi titik nadir di mana mereka terpaksa puasa trofi, terlempar dari DFB Pokal terlalu dini. Gagal di Liga Champions dan kehilangan mahkota Bundesliga untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Tak hanya performa yang goyah, tubuh manajemen klub pun tak luput dari luka. Konflik di internal dewan memunculkan pertarungan dingin antara direktur olahraga Max Eberl dan figur legendaris seperti Uli Hoeneß. Perbedaan visi, tarik ulur dalam kontrak pemain, hingga perdebatan soal arah finansial klub membuat Bayern tampak seperti kapal yang kehilangan nahkoda. Untuk sesaat dunia melihat Bayern sebagai kerajaan retak yang tengah menunggu kehancurannya sendiri. Namun takdir berkata lain, Vincent Kompany pelatih yang sempat dicibir usai terdegradasi bersama Burnley datang sebagai penjudi.
Ia tidak menjanjikan revolusi besar, tidak pula mendatangkan sederet bintang mahal. Ia hanya datang dengan tekad yang membangun jiwa lama dari tubuh yang masih kuat. Mayoritas skuad masih sama dengan wajah-wajah yang sebelumnya dicibir sebagai pemain gagal. Tapi Kompany memberi mereka arah, menyulut kembali api di dada mereka, dan mengembalikan keyakinan yang sempat hilang. Demikian pembahasan singkat mengenai dua pecundang yang buktikan diri dengan bawakan trofi di Liga Jerman. Bagaimana menurut kalian? Diawali dengan gelar juara ini, akankah Bayern memasuki era emasnya lagi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kalian yang juga fans Liga Jerman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.